Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Hari ini saya sendirian saja dan kita akan membahas satu hal yang agak serius. Mungkin nanti kita interview Matt sedikit untuk membantu kita. Tapi yang jelas hari ini topik kita adalah tentang perbedaan sekolah swasta dan sekolah negeri. Sebelumnya saya minta maaf dengan teman-teman yang saya bandingkan ini pengalaman saya karena Matt sekarang sekolah di sekolah swasta ya di sini, dan yang pasti sistemnya beda dengan sekolah negeri di Hongaria ataupun di Indonesia sudah pasti. Jadi saya dulu seumur hidup sekolah di sekolah negeri di Indonesia, dan juga Matt sempat ngalamin sekolah kelas 1 SD di sekolah negeri di Singapura. Dan ada beberapa kemiripan antara sistem di sekolah Indonesia dengan sekolah di Singapura, dan juga di sini saya ada banyak teman dari negara Asia, Korea, Cina, dan Thailand, dan beberapa negara lainnya, India juga. Bahkan dengan sistem sekolah di Hongaria sendiri, sekolah negeri ini menurut keterangan dari suami saya, Ayah Matt, ada kemiripan. Jadi hari ini saya mau sharing aja tentang sistem sekolah di sekolahnya Matt yang sekarang, yang saya rasa mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tujuan video ini bukan untuk pamer, dan saya tidak ingin membuktikan sistem mana yang lebih baik, karena pastilah semua sistem itu ada baik dan buruknya, dan kita juga cocok-cocokan yang mana yang paling sesuai dengan kondisi dan situasi kita. Itu aja. Jadi kalau bisa diambil baiknya aja teman-teman. Kalau nggak ada yang bermanfaat ya sudah, maaf saja. Anyway, kali ini saya nggak akan membahas tentang fasilitas yang lebih lengkap atau SPP yang lebih mahal. Hal-hal yang seperti itu saya kira nggak perlu dibahas, karena sudah jelas ya kalau kita membayar lebih mahal pasti fasilitasnya juga lebih banyak. Yang saya ingin share hari ini adalah tentang cara mengajar di sekolahnya Matt. Yang saya lihat selama ini dari pengalaman saya waktu sekolah, dan juga dari cerita ayah, dan juga dari cerita teman-teman, juga pengalaman waktu Matt sekolah di Singapura, sekolah negeri itu lebih mengutamakan hasil akhir. Jadi bisa dibilang product oriented, berorientasi kepada hasil akhir. Jadi mereka lebih menekankan kepada hasil. Contohnya saja teman-teman, ini untuk gampangnya saja ya, biar kita mendapat gambaran gitu. Ketika guru mau mengajarkan kepada murid bagaimana harus menyeberang jalan, ini situasinya aja ya, misalkan ini perumpamaan saja. Yang terjadi biasanya gurunya akan menerangkan, memberikan teori. Jadi anak-anak, untuk menyeberang jalan, kalian harus menyeberang di jembatan penyeberangan. Misalnya begitu. Dan muridnya akan mengikuti. Jadi akhirnya muridnya juga selamat, nggak akan tertabrak mobil, nggak akan terjadi kecelakaan karena mereka mengikuti petunjuk dari guru. Jadi harus nyebrang di jembatan penyeberangan gitu kan. Tapi masalahnya dalam kehidupan nyata kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di sekolah. Suatu saat si murid harus menyeberang jalan di tempat yang tidak ada jembatan penyeberangan. Karena dia tidak terbiasa dengan situasi seperti itu, bisa jadi muridnya akan merasa kebingungan karena dia tidak belajar prosesnya. Dia tidak diajari kenapa harus menyeberang di jembatan penyeberangan, apakah tidak ada alternatif yang lain. Ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, mereka bisa kebingungan. Ya tentunya kalau muridnya sudah gede pasti bisa ya, tapi kalau anak-anak kecil kelas 1 SD, pastikan mereka bisanya hanya mengikuti petunjuk dari guru, jadi mereka akan kebingungan gitu. Sementara kalau di sekolah Matt, mereka cara mengajarkannya lebih menekankan kepada proses. Jadi mereka proses oriented. Sebagai contohnya, bu guru mau mengajarkan murid-muridnya untuk menyeberang jalan. Mereka tidak diawali dengan teori. Bu guru menjelaskan, anak-anak kalian harus menyeberang di penyeberangan jalan, bukan. Mereka akan ditunjukkan situasinya. Anak-anak, di sini mobil berlalu lalang. Bagaimana caranya kita bisa menyeberang ke seberang jalan? Dan anak-anak itu akan berdiskusi. Ya, diskusinya
nggak seperti di gedung parlemen ya, yang pasti anak-anak kecil itu pasti ya rame gitu. Dan mereka akan mengeluarkan ide, "Bu guru, saya langsung lari aja nyebrang jalan." Yang satunya ngomong, "Bu guru, harus pencet lampu lalu lintas, ditunggu sampai lampu untuk penyeberang jalan lampunya hijau, baru kita boleh nyebrang." Ada lagi yang jawab, "Oh Bu guru, kita harus nyetop semua mobil dan kita boleh lewat." Jadi pertama, mereka akan mengeluarkan ide dan gagasan mereka. Dan di situ gurunya menjadi pembimbing. Terus mereka diajak berdiskusi untuk menentukan jawaban yang paling sesuai. Dan di situ mereka melalui proses bermacam-macam. Kadang mereka berbuat kesalahan. Kadang mereka menemukan bahwa tidak ada jawaban yang benar. Kadang mereka menemukan bahwa ada beberapa jawaban yang benar, nggak cuma satu. Dan di sini biasanya hasil akhir nomor 2, yang lebih penting adalah proses pembelajaran. Jadi itu namanya proses oriented. Kelemahannya apa? Biasanya memakan waktu lebih lama karena anak-anak harus berpikir dulu dan guru harus memberikan waktu untuk mereka beradu argumen, dan itu memerlukan waktu. Jadi mereka nggak bisa langsung menemukan jawaban yang benar, tapi harus melewati jalan yang berliku dulu teman-teman. Tapi keuntungannya, mereka selain menemukan jawaban yang benar, mereka juga belajar untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Jadi mereka tidak disodori jawaban yang benar, tapi harus mencari sendiri. Dan saya nggak bilang kalau sistem ini lebih baik daripada sistem di sekolah negeri. Mungkin beda aja ya teman-teman. Sekali lagi yang saya tekankan di sini beda. Saya tahu kondisi di Indonesia dan di berbagai negara Asia, populasi penduduk di sana sangat banyak. Misalkan kita ada lowongan pekerjaan dan kita akan melamar. Biasanya tes untuk mendapatkan pekerjaan itu di Indonesia, untuk satu posisi saingannya banyak banget, bisa berpuluh-puluh ribu atau bahkan ratusan ribu. Jadi fokus mereka memang adalah untuk lolos saringan saja. Dan itu bisa jadi mereka kurang peduli pada prosesnya. Yang penting masuk dulu, yang penting kita dapat pekerjaan dulu gitu kan. Tapi begitu kita sudah diterima di suatu perusahaan tersebut, kadangkala kita mengalami kesulitan ketika kita harus membuat keputusan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa disodori jawaban yang benar. Ketika kita sudah bekerja di perusahaan, kadang-kadang ada masalah yang kita dituntut untuk mencari solusinya sendiri, dan itu bisa jadi susah untuk yang tidak terbiasa. Dari cerita saya ini silahkan diambil manfaatnya saja kalau ada. Mungkin bisa diterapkan di rumah untuk membantu mendidik anak-anak, atau mungkin untuk bapak dan ibu guru di sekolah bisa diterapkan sedikit. Saya paham banget kalau di sekolah negeri itu aturannya lebih banyak daripada di sekolah swasta, karena gurunya juga dibatasi dengan adanya kurikulum nasional dan juga buku teks. Kita harus mengacu pada buku teks tertentu, jadi nggak bisa sebebas di sekolah swasta. Saya paham banget. Dan juga ukuran kelas pastinya kan lebih besar ya di sekolah negeri, mungkin bisa 40 atau 50, saya nggak tahu kalau sekarang ukuran kelas di sekolah negeri berapa. Kalau zaman saya SD dulu, satu kelas bisa hampir 60 murid dan gurunya hanya satu. Itu bebannya pasti berat banget, saya mengerti. Kebetulan suami saya dulu ijazahnya juga guru jadi dia guru komputer sebenarnya ijazahnya, jadi dia bisa memberi masukan saya sedikit. Untuk mengajar di sekolah negeri itu kayak begini, aturannya banyak, nggak bisa seenaknya. Jadi kreativitas guru pun dibatasi. Bukan berarti guru di sekolah swasta lebih bagus dari di sekolah negeri, enggak. Tapi memang keadaan situasi yang berbeda. Jadi vlog kali ini cuman untuk saya benar-benar ingin sharing aja. Kalau ada yang bermanfaat, teman-teman nggak usah jauh-jauh mengirim anaknya sekolah di sini, bisa belajar dari video ini dan dipakai di rumah itu aja. Jadi hasil yang dituju itu adalah nilai.
Ujian nilainya harus bagus, pentas penampilannya harus bagus, ranking di kelas harus bagus, dan ada pengelompokan. Biasanya kan murid unggulan masuk ke kelas unggulan, yang lainnya masuk ke kelas biasa. Tujuannya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kasarannya begini, untuk product oriented hasilnya selalu lebih bagus daripada yang proses oriented. Menurut saya, pentas di Indonesia dengan pentas di sini lebih bagus pentas di Indonesia. Di sekolah sini ini kayak anak-anak nyanyi di kamar mandi. Padahal mereka juga latihan, tapi mungkin tekniknya yang beda ya. Di sini lebih di okay, you guys have fun while doing it. Nggak usah ngoyo gitu kasarannya. Yang penting berusaha tapi jangan sampai ngoyo gitu. Terus ranking, nggak ada ranking sama sekali. Nggak ada kelas unggulan. Nilai di rapot pun belum ada. Nilai 1, 2, 3, 4, 5 atau 10, 100 A, B, C nggak ada. Nilainya itu cuman mungkin kayak murid TK di Indonesia ya. Saya bener atau enggak? Tolong dikoreksi kalau saya salah. Murid TK di Indonesia mungkin kayak begini. Jadi misalkan ada mata pelajaran matematika yang dinilai ada 3. Pemahaman konsep matematika dan praktek. Itu nilainya bukan A, B, C. Jadi yang paling bawah ada D, itu developing, berkembang. Itu yang paling jelek, jadi nggak bisa lebih jelek dari itu. Di atasnya itu ada M, alias meeting, sesuai standar gitulah, meeting, M. Di atasnya itu lagi ada secure, atau sudah aman, maksudnya dia udah menguasai semuanya gitu. Kita nggak bakal tahu anak kita ini berada di peringkat yang mana di kelas, apakah dia di paling bawah atau di tengah-tengah atau yang paling atas. Ya cuman gitu aja guys. Pertama saya terima rapot kayak gini juga agak aneh juga, tapi sekarang saya sudah terbiasa. Biasanya ibu-ibu yang Asia agak kritis ya, kok cuman begini sih? Dan biasanya terus terang murid-murid dari Asia itu pinter-pinter, karena mereka nggak lahir di sini, mereka dilahirkan di negara mereka, kemudian karena tugas terpaksa pindah ke sini. Jadi selama kecil mereka udah dididik sesuai dengan metode product oriented, udah terbiasa dikasih ranking, dikasih cap siswa unggulan, nomor 1 di kelas, nomor 1 di sekolah. Begitu di sini tidak ada ranking, tidak ada peringkat, tidak ada kelas unggulan. Jadi para ibu-ibu ini ya kecewa. Kok anak saya cuman segini aja gitu. Sementara anak-anak di sini yang lebih ke proses oriented, kelas 1 SD baru mulai belajar membaca. Kan beda banget ya. Anyway, ya jadi rapot di sini itu kayak begitu, nggak ada A, B, C. Saya nggak tahu math itu peringkatnya di mana di sekolah, saya nggak tahu sama sekali. Yang saya tahu, misalkan dia pinter di matematika, dia pinter di IPA, dia pinter di membaca, dia pinter di musik, saya tahu. Tapi mungkin di kesenian, seni menulis, melukis, biasa-biasa aja. Atau mungkin olahraga dia nilainya agak di bawah. Tapi agak di bawah itu pun saya nggak tahu. Apakah dia yang paling buruk di kelas? Nggak tahu. Karena cuma ada 3 nilai itu tadi. Developing, berkembang, meeting, standar, average, dan secure, aman. Jadi cuma ini aja. Bagusnya menurut saya, untuk anak yang agak di bawah, mereka nggak malu, nggak dipermalukan. Untuk anak yang di tengah ya terserah aja lah, biasa-biasa aja. Untuk anak yang di atas mungkin agak kecewanya kurang adanya pengakuan kalau mereka itu yang terbaik. Tapi ya biasanya gurunya ngomong sih, kayak wah dia ini pintar banget dalam ini, karena kan setahun 3 kali kita ada pertemuan dengan guru-guru untuk ngobrol ya kemajuan anak kita di mana ya itu. Jadi kita tetap bisa, cuman mereka nggak bakal ngomong dia peringkat ke-1, dia peringkat kedua, nggak ada. Selain itu, yang mungkin lebih mengagetkan lagi untuk teman-teman, nggak ada ujian. Sekolah macam apa nggak ada ujian ya kan? Adanya assessment. Bedanya apa ujian sama assessment? Kalau ujian itu
hasilnya untuk memberi nilai pada murid kan. Nanti kita bisa tahu posisi murid ini ada di mana. Peringkat 1, peringkat 2, kelas unggulan 1, kelas unggulan 2, atau bukan kelas unggulan. Itu kalau ujian. Kalau assessment untuk mengetahui kemampuan murid, bedanya apa? Bukannya sama aja? Enggak. Setelah nilainya keluar, apa yang dilakukan gurunya? Jadi mereka cuman pengen cari tahu, muridku ini diajarin kayak begini, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, setelah assessment, setelah hasilnya keluar, ya diajarin lagi, begitu. Dan bedanya lagi, sebelum ujian di Indonesia, murid-murid harus belajar, rajin dan giat. Nggak peduli kalau setelah ujian nanti lupa, nggak masalah. Yang penting selama ujian ingat dan bisa mengerjakan dengan bagus. Jadi selama 1 semester nggak usah belajar kecuali ada ulangan dan ada ujian. Selain itu nggak belajar. Kalau saya dulu sih terus terang kayak begitu. Itu mungkin sisi buruknya ya. Jangan ditiru. Saya dulu kayak begitu. Nggak tahu kalau murid-murid sekarang gimana, apa mereka setiap hari belajar. Semoga saja ya. Kalau di sekolah math, mereka belajar setiap hari di sekolah, pergi ke sekolah itu kan sudah belajar, itu sudah cukup. Jadi menjelang ujian atau yang di sini disebut assessment tadi, penilaian apapun namanya itu dalam bahasa Indonesia ya, mereka nggak ada persiapan khusus. Saya pernah tanya karena saya kan orang Asia juga terbiasa dengan sistem kebut semalam gitu. Jadi saya tanya gurunya sebelum assessment, Bu Guru besok ada assessment, apa yang perlu saya lakukan untuk mempersiapkan anak saya? Nggak usah, biarkan aja. Jadi biar kita tahu di mana posisi kemampuan anak saat ini. Kalau memang dia nggak ngerti, itu tugas kita sebagai guru untuk membantu dia biar ngerti. Itu bedanya guys. Pasti setiap orang punya perbedaan pendapat di sini. Sistem mana yang lebih bagus? Satu lagi contoh product oriented dengan proses oriented ini. Sebelum Matt masuk sekolah kelas 1 di Singapura, orang tua murid dipanggil untuk ikut rapat di sekolah. Kita diajari gitu kan, cara untuk membantu anak-anak di rumah itu gimana, sebaiknya kita ngajarinya gimana. Ini saya beri contoh aja ya, saya cari-cari gambar, nggak ada tadi, adanya ini. Kita diberi gambar kayak begini, ada banyak anak-anak di sini kan. Pertanyaannya begini guys, coba tolong berikan deskripsi tentang kegiatan yang dilakukan anak-anak di dalam gambar tersebut. Itu yang saya kaget di sana, dari gurunya pemberitahuannya kayak begini. Untuk memudahkan menjawab, kita harus kasih tahu anak-anak, dilihat gambarnya dari ujung sini kemudian berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Jadi kita nggak akan kelewatan satupun gambar, begitu guys. Ya betul sih, betul banget. Hasilnya apa? Hasilnya mereka nggak akan kelewatan gitu, satu karena searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam kan muter gitu. Tapi menurut saya kok membatasi kreativitas ya. Jadinya mereka lebih fokus kepada jangan sampai kamu bikin salah. Caranya begini, dibatasin gitu loh guys, maksud saya. Sementara kalau di sini dengan instruksi yang serupa, deskripsikan kegiatan yang dilakukan anak-anak itu, dibebaskan. Anak-anak dibebaskan. Jadi ya mereka ada yang pegang pensil, ada yang pegang angka 5, ada yang ini, ada yang ini. Jadi namanya anak-anak ting gitu, nggak teratur. Ya biar saja gitu. Bukannya mereka nggak peduli pada hasil akhir, pada produknya, tapi harapannya biar anak itu belajar sendiri melalui proses yang dilakukan. Mereka salah atau mereka kurang teliti, lain kali mereka bisa meneliti sendiri gitu. Lain kali mungkin mereka bisa menemukan solusi yang pas dengan kepribadian mereka. Oh iya, tadi saya bilang ini, yang di sini lupa. Kan namanya anak-anak kan begitu. Itu yang menurut orang sini gitu.